Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sidangan selebgram Gaga Muhammad kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa lalu. Dalam sidang yang beragendakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Gaga Muhammad terbukti bersalah. Namun demikian, Jaksa juga mengemukakan pertimbangan meringankan, yakni kesopanan yang ditunjukkan oleh Gaga. Jaksa Penuntut Umum menuntut Gaga Muhammad dengan pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah. Salah satu pertimbangan meringankan yang digunakan oleh jaksa, yakni Gaga dinilai sopan di masa persidangan dan masih muda. Ya, Gaga dinyatakan bersalah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas bersama kekasihnya Laura Anna pada tahun 2019 silam. Dalam kecelakaan tersebut, Laura Anna mengalami spinal cord injury dan juga dirawat selama 1 tahun lebih hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara itu pemirsa, pada persidangan kasus pelanggaran karantina yang dilakukan selebgram Rachel V-nya, jaksa juga memberikan pertimbangan meringankan seperti berlaku sopan di persidangan. Rachel divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan serta denda 50 juta rupiah, subsidi 1 bulan kurungan usai melanggar aturan karantina sepulang dari Amerika Serikat. Pemirsa, pada beberapa persidangan faktor kesopanan yang ditunjukkan oleh terdakwa menjadi hal yang digunakan oleh jaksa untuk meringankan hukuman. Apakah ini kemudian memang dibenarkan oleh hukum? Kita akan berbincang langsung bersama dengan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi Naila, selamat pagi Jason. Iya, Kang Asep, apakah benar demikian jika terdakwa melakukan ataupun sopan ya selama proses peradilan, apakah bisa mendapatkan keringanan hukuman? Seperti apa sih Kang penjelasannya? Ya, jadi dalam hukum itu dikenal ya alasan memperingan, memperberat, membebaskan. Jadi ketika dalam persidangan ada fakta-fakta persidangan, maka JPU bahkan hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan. Nah, yang memperingan tadi dalam praktek bisa dikenal dia karena menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi, atau tadi yang sekarang lagi tren, lagi trending. Ya dia sopan dalam persidangan karena faktanya di dalam persidangan itu banyak ya yang suka teriak-teriak, berkaca pinggang, merasa benar sendiri gitu. Nah, maka baik JPU maupun hakim akan dipertimbangkan soal itu. Oke, diluruskan lagi Kang Asep, berlaku sopan, kaidah sopan yang seperti apa? Apakah menggunakan baju yang sopan, misalnya baju formal, kemeja dan juga setelan yang rapi? Atau kemudian tidak melakukan interupsi yang berlebihan? Atau seperti apa sih sebenarnya batasan sopannya? Ya, kalau sopan, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, gampang lah sesuai etikanya, sesuai adat istiadatnya. Tadi di persidangan biasanya kalau para terdakwa tuh pakai baju putih hitam, kayak seragam tertentu gitu kan. Nah, biasa bahasa sopan itu tadi, dari mulai perkataan, ya, kemudian dia tindakan, kan ada juga tuh di persidangan tuh, ya, mulutnya nggak bisa dijaga, terus aja nyerocos gitu kan. Atau juga berkaca pinggang, atau tumpang kaki yang paling gampang. Nah, itu memang akan menjadi pertimbangan bagi hakim karena dari kesopanan itu ya akan ketahuan kontinuitas maupun integritas seseorang, walaupun itu nggak pasti, cuma dari awal sampai akhir. Contohnya gini lah, paling gampang, ibu-ibu tuh kan suka sen kanan sen kiri karena kelalaian nabrak orang bahkan sampai meninggal. Kan ibu-ibu kan bukan wajah kriminal, di persidangan kelihatan, oh dia sopan gitu kan. Atau profesi-profesi tertentu. Tapi kalau profesi tertentu kan ada juga tuh yang suka teriak-teriak di ruang sidang, mengganggu jalannya persidangan. Sudah diingatkan masih teriak-teriak. Nah, bahasa-bahasa atau gestur tubuh yang memperlihatkan dia tidak ada penyesalan, sekali lagi tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan, malah belagu ya, sekedar belagu di persidangan merasa benar sendiri, itulah pertimbangan bagi hakim. Ya, tapi kalau untuk berlaku sopan saat persidangan itu bukannya merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang sedang menjalani kasus atau sedang menjalani persidangan ini, Kang? Seharusnya kan demikian. Ya, sopan santun kan tidak hanya persidangan, di sekolah, di tempat-tempat umum. Tapi faktanya kan, jangankan di persidangan, di tempat umum aja kan, misalkan maaf ya, meludah di depan orang, atau berkata yang tidak sopan ya, teriak-teriak, itu ada orang tua. Artinya apa? Jangankan di persidangan, kita dalam pergaulan, berkomunikasi, berbicara, kan ada tata
tertib, ada etika, ada kearifan lokal. Nah, ketika kearifan lokalnya yang harusnya dia Kulo Nuwun, Punten gitu ya, bisa bahasa sederhananya ya, misalkan apa, itu harus dilakukan. Ternyata di persidangan watak tabiatnya dibawa-bawa gitu kan, bahwa dia merasa paling benar tadi dengan bahasa-bahasa yang tidak layak gitu kan, bahkan memarahi pihak-pihak lainnya gitu kan. Bahkan pernah kejadian kan di persidangan tuh bagaimana hakim dilempar dengan telur, bagaimana hakim ditusuk dengan gunting, itu di persidangan terjadi. Nah, kalau di persidangan menampakkan bahwa dia ada sopan santun ya, terlepas dia soal salah, tapi itu harus dipertimbangkan. Ini ajas universal dimanapun ya, hakim harus mempertimbangkan. Nah, di antara tadi kesopanan, walaupun mungkin sekarang jadi bahan candaan kan, wah sopan ya, kalau orang sopan kan juga orang menghormati gitu kan. Terlepas bisa aja orang sopan itu di belakangnya munafik gitu kan, tapi hakim bisa menilai karena hakim belajar psikologi orang terdakwa ya. Baik, artinya adab dan etika selama proses persidangan pun itu juga menjadi faktor yang kemudian dinilai dan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan kalau kata Kang Asep tadi. Nah, berbicara soal meringankan, Kang, seberapa signifikan faktor kesopanan ini bisa meringankan hukuman seorang? Misalnya, apakah misalnya dari tadi 5 tahun misalnya jadi 4 tahun, setahun jadi dikuranginya, atau sesignifikan apa sebenarnya, Kang? Ya, saya kasih dalam 2 kasus ini kan. Kecelakaan lalu lintas itu ancamannya karena kecelakaan menimbulkan luka, itu ancamannya 5 tahun. Dengan tuntutan 4,5 tahun dikurangi sopan santun 5 bulan itu udah terlalu ya, sangat menurut saya sekali lagi ya, maka sangat kurang sekali kan. Bayangin, boleh dicek ya, orang-orang karena kelalaian lalu lintas ya menyebabkan luka permanen itu rata-rata 2-3 tahun. Dengan tuntutan 4,5 tahun itu termasuk tinggi loh. Sama juga yang satunya lagi kan itu 1 tahun ancaman kekarantinaan, dendanya juga tidak. Nah, sekarang dengan jatuh segitu ya, itu termasuk tinggi. Nah, ketika memang hakim mempertimbangkan kesopanan menjadi bahan candaan, nah sekarang sejauh mana signifikan? Itu memang faktor subjektif hakim dilihat di persidangan. Pertama lihat ancaman tadi, ya ancaman denda dan jumlah hukuman. Sama juga di kasus yang satu lagi, ancaman hukuman dan perilaku. Semua itu justru wajib bagi hakim mempertimbangkan. Cuman mempertimbangkan tadi subjektif masing hakim-hakim akan berbeda ya. Tapi justru kalau itu nggak dipertimbangkan oleh hakim, putusannya batal demi hukum. Baik, seperti itu ya penjelasannya terkait dengan kesopanan. Nah, selain dengan faktor kesopanan, apalagi sih Kang faktor yang meringankan untuk pidana terdakwa ini di persidangan? Apakah terkait dengan misalkan terdakwa mengakui jujur perbuatannya ataupun berterus terang tentang apa yang dilakukannya, atau misalnya menyesali perbuatannya, itu juga termasuk dalam faktor yang bisa meringankan hukuman? Ya, sebenarnya kalau secara normatif di KUHP pasal 44 sampai 52 diatur tadi yang meringankan, yang melepaskan, yang memperberat gitu kan. Nah, umumnya yang meringankan tadi biasanya patokan jurisprudensi tetapnya para hakim, dia menyesali perbuatannya ya, dia mengakui terus terang perbuatannya, itu ditunjukkan dengan kesopanan dalam persidangan. Nah, kemudian hal lain di KUHP itu dikenal sakit jiwa, daluarsa, cacat mental ya. Kemudian juga bahwa perkara itu karena perintah jabatan, karena perintah undang-undang. Jadi ada keterpaksaan, misalkan ini yang paling gampang, ya, yang paling gampang. Bahkan bisa sampai bebas. Orang, ya, dalam rangka pembelaan dia nusuk, bahkan sampai mati. Itu pasal 49 mengatur. Kalau kita melakukan sampai orang lain luka, sampai orang lain malah mati, tapi pelakunya adalah misalkan rampok, pembunuh, mau menganiaya kita, dalam rangka kita membela diri, bahasa hukumnya nodwer atau permah, itu bisa dibebaskan malah. Jadi jangan sekali lihat, wah kok hakim membebaskan, kok hakim ringannya ringan. Tapi tadi hakim akan melihat fakta-fakta hukum, oh orang ini menimbulkan orang luka, bahkan meninggal. Karena itu pembelaan diri, itu hukum mengatur. Dan ini universal, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia, ya negara-negara beradab, itu dianut. Ya dari zaman Prancis, zaman Napoleon sampai sekarang. Kang Asep, terakhir, apakah memang faktor kesopanan ini sudah menjadi hal-hal yang memang sudah biasa dipertimbangkan dalam berbagai persidangan di berbagai kasus dan kepada siapa saja? Atau ada sentimen karena memang dua orang ini adalah sosok yang bisa dibilang sosok public figure atau sosok yang terkenal. Makanya kemudian asas kesopanan ini menjadi menarik perhatian dan kemudian diberikan begitu pada dua tersangka ini? Ya, pertama bahwa kesopanan itu memang salah satu pertimbangan hakim ketika meringankan. Nah, ini kebetulan dua sosok yang dianggap kontroversial. Yang satu kabur dari Wisma, yang satu menyebabkan dari luka bahkan meninggal gitu kan. Nah, kebetulan dua-duanya kan selegram yang muncul di media sosial sehingga publik, netizen atau deterjen ya itu marah ya. Nah, ketika marah hukumannya ringan sehingga
wajar, kita bisa memahami lah kalau kaum netizen, kaum deterjen pada marah ketika hakim menjatuhkan sopanan. Tapi itu aturan hukum yang harus dihormati, bahwa kita negara hukum, depan hukum harus ada, ya sekali lagi, hukum terus berkeadilan. Jadi bukan karena emosi, karena kita greget gitu kan, ini udah kabur, udah satu menimbulkan orang luka, bahkan meninggal, kok hukumannya ringan. Ya itulah hukumnya di Indonesia. Tapi kalau mau berat, ya mari kita pilih wakil rakyat, bikin undang-undang yang hukumannya berat gitu. Kalau hukumannya berat, hakim pasti menjatuhkan berat. Tapi karena ancamannya 5 tahun, dituntut 4 tahun setengah, nggak tahu nih putusan hakim berapa nanti. Ya bisa 4 tahun setengah, bisa 5 tahun, itu tidak boleh. Walaupun ada yang menginginkan lebih, nggak boleh, hakim justru melanggar. Sama juga di kasusnya kekarantinaan, ya karena undang-undangnya dibikin ancamannya 1 tahun, dan faktanya umumnya yang melanggar kekarantinaan itu umumnya denda dan hukumannya ringan, seminggu 2 minggu gitu kan. Nah ini juga harus persoal pembelajaran bagi siapapun. Jadi ketika kata kesopanan terkena bagi para public figure, selebgram, ketika hukumannya ringan, itulah hukum yang harus dihormati gitu. Jangan hukuman sosial, hukuman media sosial, hukuman netizen lebih berat dari hukuman hakim, karena mereka hakim garis. Ya, jadi seperti itu penjelasannya ya. Ada hukum yang harus dihormati dan ini bisa menjadi gambaran ya bagi masyarakat Indonesia, terutama juga netizen yang sedang membicarakan kasus ini karena masih menjadi informasi yang sedang viral. Terima kasih pengamat hukum pidana Kang Asep Iwan Iryawan telah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Kang Asep, selamat kembali beraktivitas.